Bersama saya, Rimba Ica Tiara Salca. Halo, perkenalkan nama saya Syaimatul Nurkhalifah. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Sarah Amalia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lendra. Perkenalkan, nama saya Siska Melita Fadila. Di sini saya akan membacakan tentang tujuan dari praktikum listrik statis. Yang pertama, mengetahui adanya muatan listrik pada suatu benda. Yang kedua, mengamati gejala listrik statis. Yang ketiga, menganalisis peristiwa transfer elektron dari suatu benda ke benda yang lain. Dasar teori listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau pada permukaan benda. Muatan listrik tetap ada sampai benda kehilangannya dan mencegah sebuah arus listrik melepaskan muatan listrik. Listrik statis kontras dengan arus listrik yang mengalir melalui kabel atau konduktor lainnya dan mentransmisikan listrik. Muatan listrik ada dua macam, diantaranya muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron. Benda yang memiliki muatan positif dan negatif disebut benda netral. Sebuah benda dikatakan bermuatan positif bila benda tersebut mengalami kekurangan elektron atau lebih sedikit elektronnya di atom-atomnya dibandingkan proton yang terjadi akibat elektron meninggalkan benda ini. Sebaliknya, benda yang bermuatan negatif bila benda itu mengalami kelebihan elektron atau lebih banyak elektron di atom-atomnya dibandingkan proton yang terjadi akibat elektronnya bergerak menuju benda ini. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyebutkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktek. Yang pertama yaitu ada gelas yang berisikan tanah. Kalian bisa menggunakan selain tanah yaitu pasir. Yang kedua yaitu satu buah kayu di mana ujungnya itu harus lancip. Yang ketiga satu buah sedotan. Yang keempat satu buah tisu. Dan yang terakhir yaitu satu buah kertas. Saya akan membacakan prosedur. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, letakkan kayu ke dalam gelas yang berisi tanah. Usahakan kayunya berdiri tegak dan tidak akan jatuh. Letakkan kertas di ujung kayu yang lancip. Yang keempat, kemudian gesekkan sedotan dan dengan menggunakan tisu secara perlahan sampai sedotan terasa hangat. Setelah itu, segeralah dekatkan sedotan yang sudah digosok ke kertas dan lihatlah apa yang akan terjadi antara sedotan dan kertas tersebut. Kesimpulan dari percobaan yang telah kelompok kami lakukan adalah setelah sedotan digosokkan dengan tisu, maka elektron yang berasal dari tisu akan bergerak dan berpindah menuju sedotan. Kertas diletakkan di atas bambu kecil, lalu didekatkan dengan sedotan yang bermuatan negatif, maka kertas tersebut akan mengikuti pergerakan sedotan. Karena terjadi gaya tarik menarik antara sedotan yang bermuatan negatif dan kertas yang bermuatan positif. Di sini juga timbul gaya listrik statis. Adanya muatan negatif dan adanya muatan positif. Satu ada muatan netral, di mana dia memiliki muatan positif dan muatan negatif.